Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham lainnya yang menarik untuk diulas. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini Danantara sudah resmi diluncurkan oleh Presiden Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto, di mana dolar langsung turun dan rupiah kembali menguat. Rupiah kita menguat ke 16.281 rupiah per 1 USD-nya, di mana di beberapa waktu sebelumnya rupiah kita sempat melemah ke 16.320 rupiah per 1 USD. So banyak sekali analis yang mengatakan bahwa Danantara diresmikan akan menjadi sangat positif untuk pasar modal karena juga menjadi katalis pertumbuhan investasi di Indonesia. Namun terjadi polemik pro dan kontra di lapisan masyarakat, guys ya. Banyak sekali para netizen yang menyayangkan ya bahwa dana sebesar ini akan dikelola oleh satu entitas ya seperti Danantara ini. Karena tentunya masyarakat ini juga sudah melihat ya beberapa hal yang sama yang terjadi di waktu-waktu sebelumnya di mana gagalnya pengelolaan dana-dana besar oleh pemerintah. Nah, di sini pun sebenarnya kita melihat ya apakah Danantara ini akan sukses, akan berhasil mengelola dana yang besar ini untuk bisa meraup cuan dari investasinya ya. Karena kalau misalkan ini berhasil, maka negara kita akan menjadi negara yang semakin kaya dengan aset yang semakin besar. Namun sebaliknya ya, jika ternyata dana yang dikelola oleh Danantara ini ternyata gagal dikelola atau bahkan mungkin ada korupsi ya di dalam tubuh Danantara ini sendiri, maka hasilnya akan sangat negatif dan tentunya ini juga cukup disayangkan ya jika ternyata pengelolaan dananya ini tidak transparan dan bahkan ada isu bahwa Danantara ini tidak akan bisa diaudit ya oleh KPK dan juga BPK. Namun hal ini juga ditepis oleh pemerintah bahwa Danantara kedepannya tentu bisa diaudit ya oleh KPK dan juga BPK. Seperti itu, guys. So hari ini memang dolar itu kembali melemah dan rupiah kita menguat, namun ini tidak menjadikan IHSG kita hijau ya. Hari ini IHSG kita masih melemah 0,7%, close di 6.749 dengan net sell asing sebesar 656 miliar untuk market reguler. Jadi ternyata investor asing masih mencatatkan net sell ya guys ya. Sekitar 656 miliar di market reguler. Namun jika kita lihat ya hari ini tanggal 24 Februari net sell di all market itu mencapai 3,4 triliun yang artinya ada net sell besar di market tunai dan negosiasi mencapai 2,8 triliun. Nah, jadi net sell hari ini cukup besar. So, kita akan menganalisa ya guys ya saham-saham big banks yang hari ini juga banyak didistribusi asing dengan fitur chart dan bada detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, teman-teman jika ingin mendaftar di Stockbit ya dan menggunakan fitur-fitur lengkapnya untuk menganalisa saham dan selanjutnya membeli saham melalui aplikasi Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar ya dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan selanjutnya teman-teman bisa menggunakan fitur-fitur lengkap ya, baik itu fitur untuk menganalisa secara teknikal, bandarmologi, dan juga secara fundamental juga akan disajikan secara update oleh Stockbit Sekuritas ya, seperti fitur QStat ya, lalu ada juga fitur-fitur lainnya yang laporan keuangannya bahkan bisa langsung teman-teman klik ya. Ketika teman-teman klik misalkan saham BBCA ya di fitur QStat dan juga stream, nanti di sana akan ada report ya guys ya. Nah, teman-teman tinggal klik saja, di sana akan ada rilis laporan keuangan terbarunya. Nah, itu juga sebenarnya kelebihan ya dari Stockbit, di mana kita bisa mengakses informasi secara luas, bahkan kita pun bisa bertanya nih ke investor lain ya terkait dengan saham-saham yang ada di IHSG di fitur streamnya seperti itu. So untuk BBCA hari ini menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing ya, meskipun hari ini kita lihat koreksinya tidak terlalu dalam, hanya 0,8% saja dan close di Rp8.925 per saham. Namun pergerakan saham BBCA dan saham big banks lain ini tentunya sesuai dengan apa yang sempat kita bilang ke teman-teman. Jadi lebih baik kita menunggu dulu nih di level support sampai nanti ada kejelasan tren lainnya. Kalau misalkan dia jebol support, maka otomatis akan lanjut downtrend. Dan sebaliknya, jika ada pantulan dari level supportnya, artinya ada permintaan yang cukup besar di level support tersebut sehingga kita bisa melihat akumulasi kembali dan saham big banks bisa naik lagi. Nah, di sanalah seharusnya kita entry.
So untuk BBCA ini kita lihat ya masih cukup krusial ya, kalau misalnya kita lihat hari ini chartnya memang ada koreksi ya, berdasarkan dengan closing kemarin memang ada koreksi 0,8% dan hari ini juga ada distribusi yang cukup besar terutama dari ZT, BK, dan KZ dengan net sell 242,1 miliar. Jadi net sell-nya cukup besar untuk saham BBCA dan menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing. Namun dari pergerakan harganya hari ini kita lihat memang masih cukup krusial guys, di level support saat ini masih cukup sideways jika kita lihat ya, hari ini sebenarnya cukup sideways. Jadi teman-teman yang mungkin ingin entry di BBCA di level saat ini ya, saya rasa lebih baik menunggu di sekitar 9 ribuan. Kita ingin memastikan bahwa BBCA bisa kembali naik dengan adanya akumulasi. Namun jika ternyata lanjut turun, ya maka teman-teman malah akan berkesempatan untuk mendapatkan BBCA di harga yang lebih murah. Karena ingat ya, dividen ini sebentar lagi, inilah waktunya kita bisa menambah lot agar dividen yang kita dapatkan itu lebih besar lagi. Dan tentunya dividen yang akan dikeluarkan ya oleh perusahaan-perusahaan BUMN juga untuk negara itu akan dikelola nanti di Danantara. Jadi ya kalau misalkan dihitung berdasarkan aset ya perbankan besar ya seperti saham lainnya misalkan Bank Mandiri, BBNI dan juga Bank BRI itu tentu akan menjadi portofolionya Danantara. Dan dividen yang dikeluarkan oleh three big banks ya guys, yang milik BUMN ini juga akan dikelola oleh Danantara ya, sebagian besar seperti itu. Dan kita sebagai investor juga berhak nih mendapatkan dividen dari perbankan besar yang juga ya akan masuk ya ke portofolionya Danantara seperti itu. Yang kedua kita bahas Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini ada koreksi 0,9% ya di Rp5.025 per sahamnya. Nah, bagaimana dengan Bank Mandiri? Apakah lebih baik kita wait and see? Kalau misalnya kita lihat ya di area low sebelumnya itu di 4.700-an ya guys ya, untuk di tanggal 11 Februari area low mencapai Rp4.750 per saham. Nah, kalau misalnya kita lihat hari ini ada distribusi yang cukup normal terutama dari asing ya guys ya, ada AK dan ZP sebagai top seller dan kita lihat net sell-nya 77,5 miliar dari total transaksi investor asing hari ini. Jadi untuk Bank Mandiri pun saya ini ya ke teman-teman ya, saya ibaratnya kita analisakan bahwa Bank Mandiri ini lebih baik kita wait and see guys. Kenapa? Ya karena masih ada potensi untuk turun lebih dalam lagi ya. Meskipun kita melihat hari ini rupiah kita ya kembali menguat terhadap dolar, namun ternyata tidak membuat saham big banks mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi kalau misalkan masih ada potensi untuk turun, maka artinya teman-teman akan dikasih harga yang lebih murah untuk entry di harga yang lebih murah lagi. Seperti itu guys ya. Jadi untuk BMRI pun ya kita suggest ke teman-teman ini lebih baik kita wait and see dulu. Untuk BBNI, kita pun melihat hari ini ada koreksi, namun koreksi BBNI ini paling dalam ya dibandingkan dengan big banks lainnya. BBNI turun 2,3%, close di Rp4.200 per saham. Hari ini ada distribusi yang cukup besar, terutama dari mayoritas investor asing ya, dengan net sell 64,5 miliar. Ya meskipun hari ini net sell-nya tidak sebesar kemarin, tapi ya kita lihat bahwa ini pun akan ada potensi untuk bisa kembali ke level support di sekitar 4.070 ya sampai di 4.100-an. Jadi lebih baik kita wait and see dan kita akan tunggu nih di level support. Apakah saham big banks ini dengan ya diresmikannya Danantara besok akan naik atau malah akan lanjut turun ya? Jika itu terjadi maka ya artinya teman-teman dikasih kesempatan untuk ambil lagi di harga murahnya. Dan ketika ada kenaikan itu kesempatan sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin ya ingin take profit ya silahkan take profit. Namun yang ingin hold jangka panjang ya tentu teman-teman akan dapat dividen seperti itu. Selanjutnya BBRI guys. Untuk BBRI hari ini ada sedikit kenaikan 0,7%, close di Rp3.920 per saham. Kita lihat hari ini masih ada distribusi. Namun uniknya BBRI hari ini didistribusi oleh investor domestik ya, bukan investor asing. Investor asingnya ada net buy 16,2 miliar hari ini. So untuk BBRI kita lihat memang kenaikannya tipis ya. Jadi teman-teman mungkin sudah masuk juga di level saat ini. Dan untuk teman-teman yang masih hold ya masih floating loss di saham big banks, saya rasa masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk beli di harga bawah. Ingat guys ya, beli saham bagus itu di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Dan bahkan di kondisi saat ini pun kita melihat masih ada peluang untuk bisa menambah jumlah lot ya, untuk mendapatkan dividen yang lebih besar di harga yang lebih murah. Jadi kalau misalkan naik ya teman-teman batasi dulu pembeliannya. Tapi kalau turun, nah ini menjadi kesempatan untuk teman-teman bisa re-entry kembali.
Oke guys, selain kita bahas saham big banks ya, saya pun ingin membahas saham, ini ya, beberapa saham konglomerasi dan juga, saham yang memiliki katalis gitu ya. Nah, contohnya Brand. Brand di sini sempat anjlok ya karena gagal masuk MSCI dan hari ini juga saham-saham Konglo termasuk saham Pak PP itu ada distribusi yang cukup besar. Hari ini Brand turun 8,7% dengan distribusi ada AKZP di sini dan juga net sell asing 48,8 miliar ya guys ya. Dan kita lihat investor retailnya banyak masuk. Karena memang sudah berada di zona support ya guys ya. Jadi wajar investor retail banyak masuk ya guys ya. Tapi yang kita lihat di sini asingnya malah banyak jualan. Jadi apakah masih ada potensi penurunan lanjutan untuk saham Brand ya? Karena memang untuk di harga saat ini di 6.300 ya, ini menjadi level support yang harus kita pantau untuk saham Brand. Dan saya ingatkan ya ke teman-teman, saham konglomerasi itu adalah saham yang high risk. Maksudnya volatilitasnya tinggi dan rata-rata tidak bagi dividen. Meskipun memang Brand masih bisa bagi dividen, namun dividennya pun sangat-sangat kecil dari sisi dividen yield ya. Kalau misal kita bandingkan dengan dividen yield dari saham perbankan besar ya lebih menarik saham big banks. Ya namun kembali lagi banyak nih teman-teman yang trading di saham Brand dan tetap saya ingatkan ya teman-teman harus paham ya apa itu trading plan, apa itu metode trading itu harus paham. Karena saham-saham di IHSG memang ya kita lihat terkadang yang menjadi penggerak IHSG adalah saham konglomerasi seperti saham Pak PP ya, saham Pak Aguan seperti itu ya, seperti Brand, Tepia dan lainnya. Lalu ada saham Pak Aguan juga ada CBDK dan juga PANI ya. Nah itu pun sebenarnya bisa saja menjadi penggerak ya kenaikan dari IHSG. Namun tidak jarang juga terkoreksi cukup dalam sehingga membuat teman-teman malah merugi atau floating loss dalam ya guys ya meskipun memang bisa naik lagi. Nah ini pun menjadi catatan kita ya karena investasi itu adalah ada resikonya ya tidak bisa kita pungkiri. Jadi teman-teman harus paham ya bagaimana metode investasi, bagaimana metode trading yang benar ya guys ya. Itu harus mematuhi kaidah-kaidah yang ada. Jadi sehingga teman-teman tidak tersesat ya ketika melihat price action-nya ternyata tidak sesuai harapan. Jadi untuk saham Brand dan juga saham Pak PP lainnya ya meskipun akan ada isu anak usaha dari TPI akan IPO, namun kita melihat bahwa masih ada normal correction untuk hari ini. Namun tidak menutup kemungkinan besok bisa saja lanjut turun ketika distribusinya masih cukup besar. Dan yang cukup saya khawatirkan adalah ketika teman-teman hanya termakan hype saja, gitu ya. Contohnya adalah CMNP ya guys. Ini adalah saham yang diakuisisi ya, rumornya diakuisisi oleh Salim Group. Sehingga harga sahamnya sempat melonjak ya dari 1.400-an naik sampai 4.400-an. Nah, ini saham yang beggar gitu guys, saham yang naik 100% lebih bahkan. Jadi CMNP ini ada dua posisi sebenarnya. Posisi pertama adalah investor yang atau trader ya kita katakan investor atau trader yang dia consider untuk take profit ya ketika sudah ada tanda-tanda volatilitas. Ya, jadi kalau misalkan masih naik ya mungkin masih bisa di hold dan masih bisa menaikkan tingkat capital gain-nya ya profit kita masih bisa naik kalau misalkan memang harga sahamnya masih oke. Namun ketika ada tanda-tanda misalkan tersuspend ya guys ya dan juga malah terkoreksi ya, koreksi cukup dalam. Nah, seharusnya teman-teman consider untuk take profit. Kenapa hal itu harus dilakukan ya? Karena take profit adalah hal yang wajib dilakukan ketika kita sudah profit. Kita merealisasikan profit ya artinya kita sudah melihat bahwa saham ini malah ada potensi untuk kembali turun dan ini terjadi di CMNP dan tidak jarang juga terjadi di saham lainnya. Jadi hari ini CMNP koreksi 13,6% dan kita lihat ada normal distribusi ya, terutama dari investor asing juga net sell 31 jutaan guys. So, memang investasi saham itu adalah investasi yang beresiko tinggi. Jadi teman-teman kembali lagi ya, di Indonesia ya saat kondisi seperti ini daya beli masyarakat melemah ya, ekonomi kita akui memang kurang baik-baik saja. Tapi di sisi lain kita pun harus bisa memanage uang kita. Kita harus bisa memanage portfolio kita dan jangan sampai kita malah terjebak tanpa adanya trading plan yang jelas, tanpa adanya investing plan yang jelas. Jika memang investasi ya investasilah di saham-saham yang layak untuk diinvestasikan. Dan jika trading ya teman-teman juga harus consider ada pembatasan resiko, ada target take profit dan lain sebagainya. Ketika trennya ternyata jelek ya guys ya dan tidak sesuai harapan ya teman-teman
teman-teman harus take profit sesegera mungkin, seperti itu ya. Jadi kita harus memaintain kekayaan kita juga ya, karena kita melihat memang kondisi di market ya, di ekonomi, di real life gitu ya, memang sedang kurang kondusif ya, meskipun dari sisi pemerintah memang selalu mengupayakan yang terbaik gitu ya dengan strategi-strateginya. Ya kita berharap negara ini akan lebih baik ke depannya dan ekonomi kita akan lebih bertumbuh lagi dengan diresmikannya Danantara. Let's see apakah pemerintah akan bisa mengelola dana ratusan triliun ini dengan sebaik-baiknya, dengan transparansi dan juga bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan tentunya, atau sebaliknya ya. Kita doakan yang terbaik. Oke guys, kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit untuk berinvestasi, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.